Halo para gamer ganteng idaman. Beberapa HP 1 jutaan sekarang ini performanya udah makin menawan dan gak kalah sama HP-HP 2 jutaan. Bahkan ada juga yang menyamai performa HP 3 jutaan. Dengan HP-HP ini nantinya kamu bakal bisa melibas semua game-game kekinian dengan pengalaman yang memuaskan. Penasaran apa aja HP-nya? Langsung aja subscribe channel ini dan berikut 7 rekomendasi HP 1 jutaan terbaik untuk gaming di akhir tahun 2024. Yang pertama, Infinix Hot 50. Kalau kamu nyari HP yang kencang buat gaming dan juga bagus di semua bagian, HP ini sangat layak jadi pilihan. Mulai dari mesin utamanya ini pakai MediaTek Helio G100 yang punya performa bagus untuk melibas semua aplikasi maupun game. Ditambah memorinya ini ada pilihan 8/128GB dan 6/256GB. Yang mana udah pakai jenis UFS sehingga performanya bakal lebih kenceng dan awet. Lalu untuk layarnya ini meski harganya cuma 1 jutaan aja, tapi Infinix udah ngasih desain punch hole dengan tampilan yang mulus dan cerah. Meski masih pakai panel IPS, namun refresh rate-nya ini udah 120Hz dan punya resolusi Full HD+, sehingga tajam dan warnanya pun bagus. Bahkan untuk fotografinya ini juga termasuk bagus untuk sekelas HP 1 jutaan, yang mana Infinix Hot 50 bawa kamera utama 50MP dengan hasil foto yang jelas dan tajam. Sementara untuk perekaman videonya sendiri maksimal di 2K 30 dan juga bisa di 1080p 60fps. Nah, yang jadi catatannya adalah HP ini gak punya gyro hardware dan speakernya masih mono. Jadi kalau tertarik, link pembelian ada di deskripsi dan berikut spek beserta harganya. Yang kedua, Itel P55 5G. Kalau kamu nyari HP dengan performa gacor tapi maunya yang harga 1 jutaan kecil, HP ini termasuk salah satu yang paling worth it. Selain jadi HP 5G termurah di Indonesia, HP ini juga jadi salah satu HP dengan performa terbaik di harga 1 jutaan. HP ini diotaki chipset MediaTek Dimensity 6080 yang dipadukan dengan RAM 6GB yang disertai RAM Plus hingga 6GB lagi. Serta internal 128GB yang juga bisa ditambah pakai kartu micro SD. Menariknya, memori yang dipakai juga udah UFS sehingga kinerja baca tulis data maupun loading aplikasi jadi lebih cepat. Performa gamingnya juga juara banget, mau dipakai main ML dan PUBG Mobile hingga yang grafiknya super tinggi seperti Free Fire pun sangat aduhai. Lalu di sektor fotografinya ada kamera utama 50MP yang ditemani satu kamera bonus. Kualitasnya cukup bagus untuk sekelas HP 1 jutaan. Bahkan perekaman videonya pun udah bisa sampai resolusi 2K 30 maupun 1080p 60fps. Yang mana ini masih sangat jarang ditemui di harga 1 jutaan kecil. Kalau tertarik, link pembelian ada di deskripsi dan berikut spesifikasi beserta harga terupdate-nya. Yang ketiga, Redmi 13 dan Poco M6. HP yang bodinya udah berbahan kaca ini disertifikasi IP53 untuk ketahanan debu dan percikan air. Mesin utamanya pakai chipset Helio G91 Ultra yang dipadu RAM hingga 8GB dengan internal mencapai 256GB. Performa yang dihasilkan pun cukup bagus, bahkan kalau mau dipakai gaming kekinian seperti MLBB dan Free Fire pun tergolong enak. Lalu berkat chipset itu pula keduanya bisa mengusung kamera 108MP yang ditemani lensa makro 2MP. Layar seluas 6,79 inci ini pakai panel IPS Full HD+ dengan refresh rate 90Hz untuk kemulusan scrolling sosmed. Tidak lupa Xiaomi juga ngasih perlindungan Gorilla Glass supaya tahan goresan. Lalu baterainya ini 5030 mAh yang support fast charging 33W sehingga ngecas sampai penuh cuma butuh waktu sekitar 1 jam aja. Menariknya, keduanya udah langsung berjalan di Android 14 dengan antarmuka HyperOS. Bahkan ada juga NFC dan infrared blaster. Hanya saja memang nggak ada kamera ultrawide, gyroscope bukan hardware, dan memorinya masih eMMC. Berikut ini spesifikasi dan harga terupdate-nya dan link pembelian ada di deskripsi video ini.
Yang keempat, Tecno Spark 20 Pro. HP yang harganya udah makin murah ini tampil layaknya iPhone dengan modul kamera bobanya. Bagian ini ada kamera utama 108 megapiksel ditemani satu kamera tambahan. Dan di sisi depan ada kamera selfie 32 megapiksel dengan fitur dual view video. Jadi bisa merekam video kamera depan dan belakang secara bersamaan. Layarnya pakai IPS LCD 6,78 inci, resolusinya Full HD+ dengan refresh rate 120 Hz yang lebih mulus dari pendahulunya. Kalau otaknya sendiri pakai chipset MediaTek Helio G99 yang dipasangkan dengan RAM 8GB dan internal 256GB. Jadi kalau buat gaming udah termasuk salah satu yang paling kenceng di harga 1 jutaan. HP bersistem operasi Android 13 ini punya baterai 5000 mAh dan fast charging 33 Watt. Fitur lainnya adalah speaker yang udah stereo, ada NFC dan fingerprint di samping, serta punya sertifikasi IP53 untuk tahan cipratan air dan debu. Namun yang kurang adalah gyro belum hardware, jadinya bakal kurang responsif dan tidak ada lensa ultrawide-nya juga. Link pembelian di deskripsi dan berikut spesifikasi serta harganya. Yang kelima, Vivo Y27s. HP Vivo ini terasa menarik berkat spesifikasinya yang cukup apik. Vivo Y27s hadir dengan layar IPS LCD 6,64 inci. Resolusinya Full HD+ dan refresh rate 90 Hz serta tingkat kecerahan 650 nits yang udah termasuk terang. HP ini juga punya ketahanan debu dan percikan air berkat dibekalinya IP54. Sementara itu, HP yang berchipset Snapdragon 680 ini disokong oleh RAM 8GB beserta internal 256GB. Bahkan gyroscope-nya udah hardware sehingga asik buat main game seperti PUBG Mobile. Lalu HP ini dibekali baterai 5000 mAh dan teknologi 44 Watt flash charge, yang mana ngecas dalam waktu 15 menit aja udah terisi 30%. Namun yang kurang dari HP ini adalah tidak adanya kamera 0,5, yang mana kamera belakangnya cuma ada kamera utama 50 megapiksel beserta depth sensor 2 megapiksel. Tapi untuk kualitasnya ini cukup bagus, yang mana perekaman videonya udah support Full HD 3.0. Dan hasilnya pun udah cukup stabil berkat adanya fitur EIS, sehingga bisa cocok buat kamu yang mau bikin konten. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut spek beserta harga terupdate-nya. Yang keenam, Itel RS4. Kalau kamu nyarinya yang kencang buat gaming, HP rilisan April 2024 ini bisa banget buat dijadiin pilihannya. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G99 Ultimate yang dipadukan dengan RAM hingga 8GB dan internal 256GB UFS 2.2. Performa yang dihasilkan sangat bagus buat main game dan multitasking pun tentunya lancar jaya. Bahkan ada fitur seperti speaker stereo dan gyroscope hardware, serta ada juga bypass charging yang bakal menunjang aktivitas gaming kamu. Selain itu, layarnya juga mulus karena udah support refresh rate 120 Hz dengan lebar 6,6 inci. Lalu untuk dayanya ini pakai baterai 5000 mAh dengan fast charging 45 Watt, yang mana dalam setengah jam bisa terisi 78%. Dan kalau sampai penuh cuma butuh 1 jam 15 menit. Kemudian untuk fotografinya ada kamera utama 50 megapiksel dan kamera depan 8 megapiksel. Jadi memang cukup disayangkan tidak ada kamera ultra wide-nya. Lalu mic-nya juga cuma satu sehingga rawan tertutup kalau lagi dipakai main game, dan belum ada kejelasan soal update OS-nya juga. Link belinya ada di deskripsi dan berikut spesifikasi serta harga terupdate-nya. Yang ketujuh, Infinix Hot 40 Pro. HP yang satu ini makin kesini harganya makin murah dan makin worth it untuk dibeli. Meski secara desain terkesan membosankan, tapi performa kenceng Helio G99-nya bikin pengalaman gaming jadi lebih menyenangkan.
Ditambah ada RAM 8GB yang bisa ditambah 8GB lagi, dan storage luas hingga 256GB yang bisa nyimpenin banyak kenangan sama mantan. Infinix Hot 40 Pro juga punya kamera utama 108MP yang ditemani 2 lensa bonus. Sementara untuk selfie-nya ada kamera 32MP yang berada di dalam punch hole dan punya juga fitur bernama Magic Ring untuk nampilin notifikasi ala iPhone. Sedangkan dayanya pakai baterai 5000 mAh yang didukung fast charging 33 watt. Selain itu, HP ini diklaim bakal awet dalam 1600 siklus pengisian daya yang berarti lebih dari 4 tahun jika ponsel digunakan setiap hari. Namun yang disayangkan adalah tidak ada kamera 0,5-nya. Link belinya di deskripsi dan berikut spesifikasi lengkapnya. Jadi itulah 7 rekomendasi HP gaming 1 jutaan terbaik di tahun ini. Dari ke-7 rekomendasi kali ini, kira-kira HP mana nih yang jadi favorit kalian? Tulis jawaban kamu di kolom komentar. Terima kasih yang udah nonton, kalau bermanfaat bisa like video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi lain setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima